Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih bersama saya Alfian Rendra di Wisara.id, Inspirasi Pengusaha Muslim Indonesia. Oke, kali ini teman-teman, saya kehadiran tamu ya. Di sebelah saya sudah ada Kang Dimas ya. Oke. Yuk. Nama panggilannya apa? Dimas. Dimas ya, Oke. Mas Dimas. Mas Dimas, saya ketemu kemarin pada waktu itu di ya salah satu camp lah bersama teman-teman pengusaha muslim ya. Betul. Di Jogja, dan beliau ini satu kelompok waktu itu sama saya juga. Ya. Kemudian ngobrolin tentang hijrahnya beliau ya, dari dulu di bank ya, Di bank. di bank Ya, salah satu bank di Jogja lah. ya, termasuk salah satu ex bank yang sekarang usahanya di panah ya, Betul. banyakan di panah. Sedikit boleh cerita dong Mas Dimas Ya. tentang apa ya, kisah hijrahnya, kenapa sih memilih hijrah ya dari bank kemudian sekarang usaha panah, itu kenapa sih Ya. harus hijrah segala gitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah yang meringankan langkah Hafiz ya, untuk bisa bertemu dengan suhunya marketing nih. Waduh, amin amin. Jadi hadir di sini tuh merupakan suatu anugerah ya buat saya. Waktu kemarin tuh kalau nggak salah saya di WA itu bisa nggak kita ketemu gini untuk Yeah. ngobrol-ngobrol gitu. Saya tuh terus terang lama itu balasnya itu, lama. Karena saya pikir tuh orang hijrah itu yang disampaikan tuh pasti banyak dosanya yang diinget-inget. Yeah. Harus diinget-inget ini dosanya yang dulu nih apa. Kita nggak usah ngomongin masa lalu jeleknya, cuma inspirasinya gitu. Alasannya juga tanyakan alasannya. Ya, Kenapa sih hijrah gitu? ya. Jadi saya langsung aja bahwa orang hijrah itu pasti muncul, dia bergerak, tergerak hatinya, itu pasti kan ada sesuatu di belakangnya. Oke. Pasti ada sesuatu. Jadi ada pasti yang melatar belakangnya kenapa dia harus hijrah gitu. Saya termasuk orang yang memiliki pengalaman seperti itu. Orang yang hijrah itu tersentuh hatinya oleh suatu hal. Saya tersentuh oleh beberapa alasan yang saya yakin tidak setiap orang bisa mendapatkan alasan itu. Contoh, Oke. contoh gini. Suatu ketika kita tuh akan merasa jenuh. Jenuh. Oke, jenuh bisa ditutupi dengan adanya materi-materi. Ya. Lupa kita. Kenapa materi. nggak main clubbing aja? Nah, Oh, jenuh. saya sempat kepikiran gitu clubbing, atau clubbingnya saya beli. Oh gitu ya. Bener. Clubbingnya saya beli. Kan kita bisa clubbing tiap hari. Oh bener. Sultan sih soalnya. Oh, betul. Juragan panah gitu. belum waktu itu belum. belum ya. Belum. Terus bangun pagi, berangkat kerja siang, kemudian sore pulang. Kadang malam, besok lagi berangkat pagi. Itu terus perputaran ini terus begitu. Dan itu terjadi tidak setiap bulan, tapi setiap tahun selalu ada pikiran-pikiran pagi kenapa berangkat lagi, pulang-pulang sudah malam. Itu pasti ada kejenuhan yang kita rasa, ini kita hidup ini mau ngapain sih sebenarnya? Iya nggak sih? Padahal gajinya tinggi kan. Oh, tinggi. Dan dengar-dengar kayaknya karyawan berprestasi juga. Oh ya, tinggi sampai kakinya nggak bisa nggak melayang gitu. Alhamdulillah kalau service excellent kita selalu juara. Kemudian kalau masalah KPI itu kita selalu dapat paling tinggi. Teman-teman yang di bawah koordinasi saya juga selalu prestasinya bagus-bagus. Dan alhamdulillah saya tidak suka clubbing dari dulu. Waduh. Tidak suka clubbing. Kemudian minum juga nggak suka. Jadi sebenarnya tuh saya punya agama yang benar-benar lurus. Waktu itu saya pikir saya sudah lurus. Dan di satu titik lagi ketika jenuh sudah menjadi alasan, belum cukup menguatkan motivasi kita untuk keluar dari situ, belum cukup menguatkan hati kita untuk hijrah. Ada alasan lagi yang kedua, yaitu orang tua. Orang tua siapa namanya? Oke, belum cukup kuat karena kita mampu punya materi untuk bayar seseorang yang menemani beliau-beliau di sana. Nah, oke. Kemudian ketiga, masalah riba. Riba itu terus terang suatu pukulan terdahsyat, itu seperti kita ditampar-tampar, jatuh masih diinjak-injak. Kamu nih mau hidup mau ngapain? Mau kerja mau gini, tapi kamu kerja di tempat yang benar apa enggak? Itu pasti terulang-ulang pertanyaan itu. Kok bisa tersentuh pada sama riba? Maksudnya gini, Ya. ada juga teman-teman yang ya Betul. ngerasa itu bukan riba juga. Maksudnya Betul. kok bisa tersentuh tuh gimana gitu. Ada yang biasa aja riba ya udah.
apa-apa gitu. Itu masih bagi sebagian orang ranah abu-abu ya. Masih Sedangkan yang sudah jelas haram aja orang masih melakukan, apalagi masih abu-abu. Contoh, orang sudah tahu alkohol itu minuman khamar itu haram, udah jelas itu, tapi orang tetap pengen minum, orang berzina. Bahkan di beberapa kota besar tempat-tempat seperti itu seperti seolah-olah menjadi legal. Apalagi riba yang berada di lingkungan kita sepertinya biasa-biasa aja. Bahkan orang bangga nih, oh punya mobil baru, iya kok bisa sih, iya baru turun kemarin cair. Apalagi kan kerja di bank kan prestasi semua orang, keinginan semua orang, dan emaknya bangga, saudaranya bangga. Tiap bulan dikirimin duit. Kenapa lu tinggalin? Nah, itu dia masalahnya. Salah sebenarnya. Iya. Harusnya tetap di situ ya. Ini salah podcastnya ini sebenarnya. Ngeracunin. Jadi gitu, Kang. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa ada yang salah sebelum kita terkena istijrot ya, lebih baik kembalilah ke awal, kita mulai suatu hidupan yang baru. Ayo kita belajar bareng, kita ngaji awal. Pasti ada yang suatu salah. Hidup tenang, penuh dengan materi, bercukupan, mobil, motor, rumah, semua lunas, nggak punya hutang, tapi kita masih hidup di tempat-tempat seperti itu, tidak akan berkah. Berarti Mas Dimas pernah ada di momen semua yang Mas Dimas inginkan tuh ada ya? Ada. Semua. Saya pernah mendapatkan semuanya dan harta betul, semua. Dan itu tidak ada masalah. Maksudnya kita dalam kondisi itu, orang kan banyak keluar dari tempat tuh karena tidak nyaman. Tidak nyaman. Justru gitu. saya keluar dari tempat yang paling nyaman dalam hidup saya. 14 tahun misalkan. 14 tahun ditinggalin tuh. Ditinggalin gitu aja udah. Jadi kayak semacam oke lah, ini mungkin suatu hal yang sia-sia kalau saya tinggalkan, tapi kalau misalkan saya masih di situ akan lebih sia-sia lagi hidup sisa hidup saya. Betul nggak? Momen apa yang bikin kerendek akhirnya oke deh, ini gue udah 14 tahun di sini, ya tadi ngomongin nggak tenang ya, nggak tenang, gue pengen hijrah deh ini. Apa sih momen yang paling gue mantep deh sekarang hijrah gitu? Ada dua hal. Yang pertama, ketika kita kerja di situ, kita bekerja atas nama aset. Antum di situ kerja di bank adalah aset. Karena makanya dikasih baju yang bagus, celana yang bagus, sepatu yang bagus, batik yang bagus, dikasih uang saku, dikasih uang jahit, pergi kemana-mana. Yang penting kita wajahnya senang. Harus senang kalau di kantor. Nggak boleh cemberut. Nasabahnya pergi nanti. Harus tampil. Ini packagingnya luar biasa dan kita dibiayai untuk itu. Kita aset. Kita dilindungi. Jangan kan waktu itu ya. Kesehatan aja. Kita nggak pernah pakai BPJS. BPJS itu kita nggak pernah. Kantor tuh sudah nutup itu. Sudah. Dan betapa mahalnya aset seperti kita ini dipelihara oleh perusahaan, kita merasa bangga dong. Ya. Negara. Tapi sadarnya kita hanya sekedar angka itu pada saat kita sakit. Saya 2017 sakit demam berdarah, dan itu terus terang baru pertama kali saya di Jogja ini opnam. Ketika opnam seperti itu, Anda akan merasakan betapa Anda tidak ada artinya di perusahaan itu. Kenapa? Dalam 1 detik itu juga ada yang bisa menggantikan Anda. Saya perjalanan menuju kantor tuh 75 kilo waktu tugas di Wonosari. 75 kilo sekali berangkat, PP 150 kilo. Hanya butuh 1 senti, kepleset, Allah panggil. Dimas tuh panggil tuh, kelamaan di jalan panggil. Panggil langsung kan. Tahu nggak perusahaan apa yang dilakukan? Dalam waktu 1 detik ada akan pengganti. Tapi siapa yang paling kehilangan kita? Anak dan istri kita. Anak dan istri kita. Jadi momennya memang ingat dengan mati ya? Ingat dengan mati. Takut emang mau mati? Oh, tidak takut. Cuman nanti setelah itu masuk kemana itu? Iya. Serem juga tuh kalau cerita kayak gitu. Intinya cerita yang merasa sia-sia gitu. Oke. Terus sekarang mutusin untuk hijrah, kemudian bikin usaha panahan itu ya. Panahan, dan ada nggak sih tantangannya ketika kan digoblok-goblokin sama banyak kan teman-teman, wah goblok banget. Goblok tuh udah keren-keren jabatannya 14 tahun di bank kan keren, udah. Terus kayak kemarin kita podcast bareng Pak Chandra juga, bareng Mas Giri itu. Pak Chandra yang ngajarin itu soalnya. Itu salah dia tuh. Itu kan kemarin saya tulisin tuh. Ini orang yang paling dicari-cari. Ya betul. Bosnya X-Bank gitu kan. Itu betul. Apa sih? Kenapa bisa ngelewati itu semua? Padahal goblok banget kan, udah 14 tahun, jabatannya pasti udah tinggi, semuanya punya prestasi, punya bagus. Ada nggak tantangan dari orang tua, dari keluarga gitu? Goblok kamu kayak gitu. Jelas. Terus gimana ngelewatin?
berdoa sama Allah. Tapi ada ya tantangan itu ya? Ada pasti. Saya Orang rasa tua nggak terlalu sih, mungkin hanya nanya, ngapain lu, bapak orang Jakarta, lu ngapain keluar Dim? Udah enak-enak kerja di situ, ngapain? Kayak almarhum Benyamin Sueb tuh kayak bicaranya, ngapain lu keluar, udah sekolah yang tinggi-tinggi kerja di bank malah keluar lagi kan gitu. Ya Pak, ini ada sesuatu hal yang tidak nyaman. Nah kalau orang tua merasa anaknya berada di tempat tidak nyaman, dia pasti akan lebih mensupport anaknya. Nah, yang terberat itu sebenarnya bukan di orang tua ya, tentunya istri. Pasti kalau kita sudah dapat kenyamanan gitu ya, istri kan sudah tiap bulan dikirimin, terus anak sekolah juga sudah nanti. Kalau begitu keluar tuh bulan depan yang dipikirkan biaya sekolah gimana, makannya gimana, nanti bayar listrik, bayar ini, bayar itu, ini segala macam. Listrik, nah kalau listrik nggak dibayar kan mati tuh langsung, nggak bisa ngapa-ngapain, ngecas juga nggak bisa, podcast juga nggak bisa, kesini juga nggak bisa, bensin belum kan, ya gitulah, istri lah tantangannya. Tapi alhamdulillah hanya butuh waktu berapa minggu ya, Allah membalikkan situasi itu melalui sahabatnya juga yang menyampaikan tentang bahaya riba. Justru saya sebagai suaminya yang menyampaikan berhari-hari, bermalam-malam berdiskusi seperti ini, tidak bergeming hatinya. Ternyata hidayahnya datang dari orang lain. Itulah Allah itu yang mengendalikan itu dan menentukan siapa yang bisa menjadi wasilah mendapatkan hidayah, bukan dari suaminya ternyata. Oke, seru-seru. Dan hubungannya sama bisa langsung ke panahan tuh inspirasinya gimana? Emang langsung kepikiran pengen usaha panah gitu? Ya juga ya, dulu tuh gimana, itu kecelakaan sejarah kan. Saya bayangin, saya kuliah S1 ekonomi, S2 ada ekonominya ekonomi juga. S1, S2 ekonomi, ke bank, panah. Tiba-tiba ke panah itu kayak kecelakaan sejarah dalam sebuah riwayat hidup manusia itu. Waduh. Itu nggak bisa dibayangkan itu. Nah, kok bisa ke panah? Nah itu pertanyaan bagus. Tapi banyak yang nanya itu. Banyak yang nanya. Kok bisa ke panah? Yang pertama hobi ya sebenarnya. Sebelum hobi, saya diperkenalkan oleh sahabat-sahabat kita. Nah ini orang kalau sudah tergelitik pengen hijrah itu pasti bawaannya chemistry-nya pengen dekat sama orang-orang soleh. Dan alhamdulillah orang-orang soleh, orang-orang yang seafi dengan kita itu kebanyakan olahraganya olahraga sunnah. Olahraga sunnah. Nah dari situ saya mulai kenal ustadz ini yang ngajarin panah ini, kenal guru ini ngajar ini, gabung ke klub sini, gabung ke klub sana, ikut tanding sini. Semakin banyak kenal panahan, semakin banyak orang-orang yang soleh, semakin kenal banyak ustadz, semakin menguatkan diri kita untuk segera hijrah. Waktu itu saya belum. Tapi udah manah ya? Sudah manah. Dan satu titik saya mulai malu mengenalkan diri sebagai seorang pejabat bank. Dulu saya bangga, saya pejabat bank dong. Mana-mana ada supir, ada mobil. Makan apa dibayarin. Pejabat bank lu, Bu. Ini ada tulisannya di sini jabatannya. Ya. Jabatannya. Kita belum kenalan tadi, belum disampaikan nama saya tadi. Oh iya. Kalau yang udah sih gue tapi Dimas di Jogja sama Indonesia mungkin tahu nama saya Adimas. Tapi yang di Arab kan belum tahu. Oh iya. Buat yang di Arab namanya Mas Dimas juga. Mas muka. Oh ya. Nama saya Dimas ya. Tadi sudah dikenalkan. Saya ulangi untuk yang di Arab. Dimas siapa? Dia Mas banyak soalnya tuh. Dimas Radia. Oke. Jadi kalau dalam panahan itu ketika kita sudah mulai suka dengan panahan, kita akan membeli barang yang kita suka yang berkaitan dengan panahan. Nah, teman-teman tuh ngeliat tuh. Kamu belinya di mana sih? Aku titip. Oke, aku titip. Kamu beli di mana sih? Aku titip. Oke, tiba-tiba tuh barang di ruang tamu itu banyak. Ini kok banyak banget tuh ternyata. Akhirnya saya bukalah toko. Toko itu juga sebenarnya nggak kepikiran juga itu akan menjadi toko yang seperti sekarang gitu. Dan ternyata semakin kesini semakin banyak orang datang. Kemudian saya pasang di IG, panjang bikin blog misalnya. Nah, mulai belajar tuh blog, IG, dan semakin sering berkomunikasi dengan supplier. Gitu. Nah, saya mulai paham panahan dalam jenis lain, horsebow, standar bow, kartel, kompon, dan lain-lain. Ternyata banyak banget. Dan ternyata itu bagian dari sunnah. Keren. Masya Allah. Di Jogja berarti ada toko panahnya? Di daerah mana? Ya,
Di Jogja itu toko panah ada 2 Kang. Jadi yang pertama itu di Taman Kuliner Curug Catur, Taman kuliner. kemudian di Gamping. Itu ada area panahnya juga ya? Ada di Taman Kuliner itu tersedia area panahan. Kalau teman-teman Panjang Jogja 20 sampai tiap lebarnya. tiap apa acaranya? Tiap minggu. Untuk komunitas bisa booking di situ, Hmm. bisa dilayani dari hari Senin sampai hari Ahad jam 8 sampai jam 5 bisa booking. Tapi kalau hanya perorangan sendiri mau datang langsung, yang penting nggak dipakai langsung sewa bisa. Oh. Semua. Oh iya. Waduh. Kalau yang di bawah ini apa ini? Ya ini salah satu contoh model standar ya. Ya ini standar boom. Oke. Baik. Ini ukuran yang paling banyak dipakai oleh anak-anak dan remaja. Jadi ini namanya handle atau riser untuk pegangan seperti ini. Kemudian ini string, ini limbs, ini dari Korea. Contoh ya dari Korea. Ini yang paling banyak digunakan sebagai kompetisi. Di Jogja standarnya cukup tinggi. Biasanya kebanyakan modelnya namanya ini ya. Nah, kartel. Kalau di luar kota mungkin tidak harus busur ini ya, tapi Jogja memang luar biasa standarnya cukup tinggi untuk pertandingan. Biasanya mereka pakai busur seperti ini. Dan ini sangat sangat nyaman digunakan dibandingkan busur-busur lain. Makanya ini cukup bagus untuk pemula modelnya. Dibuat pemula ini ya. Pemula bagus. Ada nggak busur seperti ini? Busur selain ini? Ada, banyak banget. Ada horsebow, ada busur PVC, ada jeparing yang biasanya kita sambil duduk bersila itu ada juga. Ini salah satu contohnya seperti ini. Mungkin kapan-kapan bisa kita coba ya. Siap. Podcast langsung di lapangan. Ya, teman-teman nanti saksikan podcast berikutnya kita di lapangan langsung ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Oke, karena ini udah asar Mas Dimas. Ya. Nanti kita Oh ini di Indonesia. lanjut. Ya? Di Indonesia Asal? gitu. Oh bukan di Arab. Bukan. Oh Arab tuh yang tadi kita nyapa. Ya. Oke, ya, baik. Oke, saya pengen tahu sekarang kan udah berapa lama nih berhijrah dari. Ini kenapa sih biasanya ada pertanyaannya ya? Di sini? Iya, ada ininya tadi. Tadi mana? Oh, ya. Ada Ada kasih tahu ada pertanyaan. Saya nggak ada jawabannya di sini mana tadi tuh? Sampai mana tadi? Ya udah berapa lama kan hijrah sekarang? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun nih. 2 tahun lebih 6 bulan. Jadi rentang waktu yang belum lama ini saya masih belajar lah tentang agama, belajar kitab, belajar hadis-hadis, baik hadis Panas maupun hadis-hadis yang lain, hadis mengenai adab-adab kepada orang tua, kepada istri, itu saya baru belajar itu juga. Termasuk juga bagaimana kita sebagai manusia yang beragama Islam bisa ikut berkontribusi menegakkan syariat. Oke. Apa bedanya Dimas dulu sebelum hijrah sama sekarang udah hijrah tuh apa yang dirasakan yang beda nih? Yang pertama jelas secara fisik. Waduh. Fisik. Mungkin yang di rumah sudah tahu. Gondrong ya. Rambut panjang, tapi masih hitam. Masih hitam, rambut panjang. Jenggot, secara fisik. Tapi yang dirasakan sekarang itu tenang ya. Tenang ya. Masya Allah, tenangnya luar biasa. Dulu itu dikejar-kejar target, terus dikasih duit, cedet, tenang. Dan banyak kan orang juga mencari duit juga untuk ketenangan juga ya. Iya. Tapi mereka kadang ketenangannya. Iya betul juga ya. Cari duit kan supaya tenang. Iya deh. Kan Di rumah yang nyaman. gue punya aset nih, ya gue tenang dong. Nanti anak makan bisa ada, Bisa, ya. rumah juga. Pokoknya butuh apa tinggal bayar. Masa gitu. depan Biasa, oke, tinggal buat tenang transportasi. juga. Iya betul juga. Ya. Kenapa buat tenang? Kan bisa aja kalau nyari tenangan tuh. Kita misalnya bersemedi gini, Tenang juga itu tenang itu. Iya banyak ikut yoga, ikut apa kan? Atau pergi ke tempat hutan gitu kan menenangkan diri kan. Iya. Itu tenang juga. Kenapa alasannya Itu hijrah keliru buat loh tenang? sebenarnya. Iya. Yang keliru kan saya. Ya. Kenapa bahas itu? Memang terus terang kalau begitu kita hijrah yang kita cari itu sebenarnya kan dalam hati ini pertama dari mana kita berasal, hidup untuk apa dan tujuan kita kemana. Kalau itu semua sudah terjawab, ketenangan itulah yang sejati sebenarnya. Ketenangan itulah yang dicari, bukan materi, bukan wanita. Kalau misalkan ada kitab yang bagus, pernah Ustadz Hadi Hidayat menyampaikan seperti ini di Riyadhus Shalihin halaman 10 paling kanan sebelah atas, cetakan 2017 nomor 14. Hafalnya berapa lama Mas? Cuman hafal itu aja sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke kitab yang pertama, itu kitabnya ada 18. Sebelum masuk kitab pertama ada 83 bab yang dikatakan sebagai mukadimah. Oke. Bab pertama itu bab niat. Nah, ini penting nih bab niat nih. Itu yang pertama kali ya? Pertama kali. Jadi yang pertama kali dibahas itu ada bab keikhlasan dan bab niat.
Sebelum membaca 82 bab dan kita pertama masuk ke kitab adab. Bahkan sebelum masuk ke kitab adab, kita harus luruskan niat dulu nih. Nah, sekarang saya tanya, pertanyaannya, itu hadis tentang apa tuh? Oh, saya yang nanya apa? Jadi gini, bunyinya hadisnya itu adalah segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu tergantung pada apa yang telah dia niatkan. Kemudian yang kedua, di kalimat berikutnya Nabi bersabda, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kepada Allah dan Rasulnya pula dia. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ini harta, tadi kan kita ngomongin harta nih. Harta, tahta, wanita, kuota. Data lagi. Data ya kuota. Tadi sampai mana tadi lupa itu? Niat. Bab pertama. Barang siapa yang hijrahnya karena harta dan wanita, maka kepada itulah hijrahnya dia menuju. Oke. Nah, berarti nggak dapat Allah dan Rasulnya, Mas? Nggak dapat, karena hanya dapatnya itu. Dan itu cuma sementara ya? Sementara, dan itu cuma satu. Wanita cuma satu kan? Iya. 4 juga boleh sih sebenarnya. Kalau Allah dan Rasulnya berapa? 4. Oke, siap. Gitu. Ya, jadi emang niat itu penting banget berarti ya. Jadi yang bikin jenengan masih tetap istiqomah sekarang karena niatnya gitu ya. Niatnya karena Allah. Dan itu memang kalau nggak salah hadis itu tuh tentang hijrah juga, Mas. Betul. Memang ya, tadi kan saya bilang tentang hijrah juga. Tahu dari mana tuh? Tadi saya bilang ya. Oh iya benar tadi. Coba dibuka lagi tentang gimana tadi ya. Siap. Oke, teman-teman, tadi pentingnya teman-teman kalau mau hijrah intinya niatnya dulu yang dilurusin ya. Jangan-jangan niatnya itu bukan karena nggak nyaman atau cuma cari tenang. Betul. Atau nyari kebahagiaan. Ketika hijrah banyak juga yang nggak tenang loh, Mas. Yang balik lagi ada. Iya. Udah keluar, kerjanya gagal, bikin usaha juga nggak beres, balik lagi dia. Saya tuh ada yang tanya, Mas saya udah hijrah nih, tapi kok hidup saya tetap sengsara lah. Kan saya bingung tuh jawabnya. Yang salah siapa? Salah ya yang hijrah. Niatnya apa hijrah gitu kan? Jadi banyak yang nyangka hijrah itu ya nanti rezekinya tambah besar. Ada juga yang ternyata hijrah rezekinya disempitkan tuh juga ada loh sebenarnya. Iya, rata-rata seperti itu. Iya. Jadi nggak langsung ya mungkin di akhirnya rezekinya lancar. Tapi ada juga yang mindset orang yang pernah kerja dalam sebuah perusahaan, entah itu lembaga ribawi atau non ribawi, kemudian tiba-tiba mengelola sebuah usaha yang dia dirikan, itu beda jauh. Itu butuh konsultan. Ya. Waduh, masuk nih. Bisaroh aja. Masuk ya? Masuk. Ini bukan 2,5%. Aduh. Iya. Ini referral yang bagus nih, pintar sekali. Jangan lupa ya. Selalu simak terus Bisaroh. Teman-teman, mungkin podcast hari ini baru ngobrol-ngobrol doang. Insya Allah nanti saya pengen main ke tempat panahnya, ke tokonya. Kita lebih keren lagi, kita akan dalami lagi. Nanti mungkin di podcast berikutnya kita akan ngomongin tentang lebih detail tentang panah dan dunia panah. Karena kayaknya belum ada nih YouTube tentang panah-panah itu, belum banyak lah gitu. Ada sih, cuma belum banyak. Jadi kita tantang Mas Dimas untuk bikin YouTube tentang edukasi panah. Oke. Masih bersama Mas Rendra ya. Oke. Siap. Silakan ditutup. Itu tuh saya tutup. Ya. Masih bersama duo Dimas dulu, kok duo Dimas ini? Duo Rendra dan Dimas. Oke, thank you teman-teman. Buat teman-teman yang dengerin podcast ini selama berapa nih? 26 menit ke depan. Semoga bisa menginspirasi. Nggak ada iklan? Ya, nggak ada iklan. Nanti iklannya ada sendiri lah gitu. Ada sendiri. Kalau kita udah subscribernya banyak gitu. Mantap. Itu sampai 000-nya banyak tuh. Oke, teman-teman. 10K gitu. 10K. Oke, moga-moga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman untuk tetap istiqomah dan hijrah. Jangan takut berhijrah asal teman-teman niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dapat itu semua. Allah kan pemilik langit dan bumi, ya kan. Ketika teman-teman deketi yang punya langit dan bumi, cuma minta Ferrari aja kecil ya kan? Kecil. Cuma tetap berusaha. Iya, betul. Udah ada belum Ferrarinya? Belum ada juga. Ya kan doa ini, siapa tahu ada yang ngiklan Ferrari di sini kan. Oke. Gitu ya teman-teman, jangan pernah takut untuk berhijrah. Yang teman-teman masih mungkin di dunia hitam, di dunia bang, ya saya doakan mudah-mudahan dapat hidayah, ya kan. Amin. Karena hidayah ini sangat-sangat mahal sekali, ya. Kalau ditukar sama emas berlian juga, ya mau juga, kadang ada yang mau. Bisa. Ada yang mau. Bisa ya. Bisa.
tapi eman-eman ya kan. Jadikan masa lalu itu sebuah pelajaran untuk menatap masa depan. Itulah kenapa anak panah selalu ditarik ke belakang supaya dia bisa lurus menuju target ke depan. Wah, itu ternyata filosofinya. Catat captionnya, catat. Bagus. Oke, gitu aja. Gitu Thank aja. you Mas Dimas. Oke, ini begini. Entar dulu, gimana nih? Ini apa gini? Oh, Oke, thank you teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.